Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ya, ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan menjabat tangan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa Fatwa TV sekalian dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda dalam acara live interaktif Kembali ke Hadis Nabi, acara favorit kita, tentunya bersama guru kita Ustadz Dr. Haikal Basyarahil Hafizahullahu Ta'ala, yang alhamdulillah saat ini telah terhubung bersama kita di studio Jakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Ahlan wa sahlan Ustadz, kaif halukum Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana antum? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair Ustadz, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz sudah mau menyempatkan waktunya untuk bisa membersamai kita di kesempatan di pagi menjelang siang ini Ustadz ya. Iya. Baik pemirsa dan juga pendengar sekalian, seperti biasa selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar, mendengarkan faedah dan juga mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui redaksi kami baik di dewanfatwa.com ataupun melalui line telepon kami di 021 2123 2333 atau bisa juga melalui line telepon WhatsApp kami di 0821 7000 6087. Dan kami juga menyapa rekan-rekan yang tergabung dalam RTVC dan juga seluruh pendengar yang saat ini mengadakan program ini secara relay. Di antaranya ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio 2 FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Dan kami juga mengajak pemirsa sekalian untuk bisa memanfaatkan peluang berjuang bersama kami di Fatwa TV dalam dakwah yang mulia ini melalui rekening aktif kami seperti yang bisa disaksikan pada layar kaca Anda di Bank Syariah Indonesia atas nama Fatwa TV di nomor 777 184 1842. Dan baik pemirsa sekalian dan pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai untuk mendengarkan jawaban-jawaban dan juga membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, mari terlebih dahulu kita simak nasihat dan juga faedah dari guru kita Ustadz Dr. Haikal Basyarahil Hafizahullahu Ta'ala. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Tafadhol Ustadz, barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ketika kita hidup ini pastilah kita mengalami berbagai macam hal-hal yang tidak kita inginkan. Kadang kita ingin memiliki cita-cita, tapi cita-cita kita tersebut tidak bisa kita raih. Kadang kita punya keinginan, tetapi keinginan tersebut tidak bisa kita wujudkan. Kadang kita ingin melakukan sesuatu, tetapi hal tersebut tidak bisa kita selesaikan. Maka banyak hal di dunia ini yang kita inginkan tidak terpenuhi. Maka seorang muslim, dia di dalam kehidupan dunia ini, dia punya kaidah yang sangat luar biasa, yaitu al-khairu makhtarahullah. Sesungguhnya apa yang terbaik, itulah yang akan Allah pilihkan untuk kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memilihkan bagi hambanya yang beriman adalah sesuatu yang terbaik. Inilah perbedaan antara orang beriman dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir ketika mereka ditimpa suatu yang tidak menyenangkan, suatu yang tidak mengenakan, maka yang akan mereka derita adalah selalu yang tidak enak, selalu keterburukan dan keterpurukan. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, فَقُتِئَ دَابِرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Maka Allah memutus orang-orang zalim itu sampai ke akar-akarnya. Artinya mereka akan ditimpakan berbagai macam kesusahan sampai dihabiskan mereka tersebut. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah. Adapun orang beriman tidak. Orang beriman ketika dia diuji tentang suatu hal yang tidak mengenakan, zahirnya, maka itu hakikatnya adalah sesuatu yang terbaik baginya.
maka Allah tidak akan pernah salah dalam menentukan nasib seseorang. Dan Allah tidak pernah salah dalam memilihkan nasib bagi orang beriman. Selama Anda beriman, selama Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang menimpa Anda itu pasti baik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam sebuah hadisnya, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullu khair wa laysa dzalika li ahadin illa mu'min in asabahu sarra syakar wa in asabathu darra sabar fakana khairun lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin jika dia ditimpa kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur kepada Allah, dan apabila dia ditimpa kesusahan, sesuatu yang tidak mengenakan, dia bersabar. Itulah orang mukmin, karena dia tahu di balik hal yang tidak mengenakan tersebut di situ ada kebaikan. Bisa jadi Anda ditimpa suatu keburukan, suatu musibah karena Allah Subhanahu wa taala ingin menghindarkan Anda dari musibah yang lebih besar. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menimpakan Anda sebuah musibah karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan nikmat yang besar setelah musibah tersebut. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Anda terperosok dalam sebuah maksiat misalnya. Anda terperosok dalam sebuah maksiat. Kemudian Anda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan taubat tersebut Anda menjadi orang yang mulia. Anda rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda merasa diri Anda penuh dosa, merasa diri Anda penuh kekurangan, sehingga hati Anda disucikan oleh Allah dari sifat ujub, dari sifat takabbur, dari sifat dengki, dari sifat hasad, sehingga Anda memiliki hati yang salim, hati yang selamat. Kalaulah tidak maksiat tersebut, bisa jadi Anda tidak memiliki hati tersebut. Maka bisa jadi orang itu, kata Islam, kata Imam Nuqayyim, bisa jadi di maksiat yang dia kerjakan, kemudian dia bertaubat dari maksiat tersebut, terdapat kebaikan. Terdapat kebaikan. Dan Allah masukkan dia ke dalam surga akibat amal salehnya. Maka ini prinsip dalam kehidupan bagi seorang muslim. Kenapa Allah pasti memiliki yang terbaik bagi kita? Karena Allah paling paham tentang kehidupan kita. Karena dia yang menciptakan kita. Dan dia yang mengetahui kehidupan kita secara detail. Fasa kehidupan kita dari semenjak sebelum kita dilahirkan sampai kita dibangkitkan, Allah mengetahui secara detail. Maka tidak mungkin Allah itu salah di dalam memilihkan takdir untuk kita. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak memilihkan takdir yang terbaik bagi kita. Selama Anda beriman, selama Anda bertakwa kepada Allah, maka apa yang Allah tentukan bagi Anda itu pasti baik. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak tahu ya apa yang baik bagi engkau, tetapi Allah Maha mengetahui apa yang baik bagi kita. Oleh karenanya kalau kita bercermin dengan cerita para nabi-nabi, cerita para rasul-rasul yang Allah utus ke muka bumi, Anda lihat musibah yang menimpa mereka banyak sekali berubah menjadi kebaikan. Zahirnya tidak mengenakan, tapi subhanallah musibah tersebut berubah menjadi kebaikan yang luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diusir oleh penduduk Mekah dari tanah air beliau, di tempat di mana beliau dilahirkan, dibesarkan, di kota Mekah, beliau diusir. Maka Nabi pun berhijrah. Ketika Nabi SAW berhijrah, Nabi SAW memandang kota Mekah. Nabi mengatakan, innaki la ahabbul ardi ila Allah. Wahai kota Mekah, sesungguhnya engkau tanah yang paling disukai oleh Allah. Wa innaki la ahabbu ardillahi ilai. Sesungguhnya engkau adalah kota Mekah, ya, tanah yang paling aku sukai, bumi Allah yang paling aku sukai, kata Nabi SAW. Kalau seandainya kaumku tidak mengeluarkan aku dari kota Mekah, ma kharajtu minki, maka niscaya aku akan tidak keluar dari kota Mekah. Nabi SAW sedih ketika beliau meninggalkan kota Mekah, dan wajar siapapun ketika diusir dari tanah kelahirannya, dari tempat kelahirannya, di tempat di mana dia dibesarkan, kemudian diusir dari kota tersebut, tentulah kesedihan yang paling mendalam yang dialami oleh seseorang. Apalagi Rasulullah SAW diusir, kemudian dipukul, disiksa, dan seterusnya. Maka tentulah kesedihan yang mendalam bagi Nabi SAW. Ketika Nabi SAW diusir keluar kota Mekah, apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan. Keluarnya Nabi SAW dari kota Mekah berubah menjadi kebaikan. Nabi SAW bisa mendirikan negara Islam di kota Madinah. Dengan di kota Madinah pula Nabi SAW bisa menjadikan kota Mekah tunduk dengan Nabi SAW.
Orang-orang kufar Quraisy yang dulu yang mengusir Nabi memeluk agama Islam. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa di hadapan Nabi karena Nabi SAW memiliki tentara yang begitu kuat, pasukan yang begitu kuat. Maka sehingga terjadilah Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah. Banyak orang-orang masuk Islam ketika Nabi SAW berhijrah ke kota Mekah. Ada kebaikan yang kadang otak kita tidak sampai. Kadang nalar kita tidak bisa memikirkannya. Tapi orang beriman walaupun otaknya tidak sampai memikirkan kebaikan yang akan dia dapati, dia punya suatu keyakinan, yaitu apa yang Allah pilihkan untuknya pasti baik, tidak mungkin salah. Apapun musibah, apapun bentuknya dalam kehidupan dunia itu pasti baik bagi seorang mukmin dan tidak mungkin salah. Dan Allah pasti yang memilihkan yang paling terbaik di antara pilihan yang ada. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara di studio. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan nasihatnya. Semoga selalu menjadi pengingat dan pelajaran untuk kita Ustaz, untuk selalu beriman dan juga bersabar atas apa segala yang Allah berikan Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Assalamualaikum. Baik pemirsa Hotel tidak mendengar sekalian dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan juga Ustaz. Pertanyaan pertama kali ini Ustaz datang dari Fulanah di Kota Bogor. Mohon izin Anda bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, izin bertanya Ustadz, saya adalah anak hasil hamil di luar nikah Ustadz. Ibu saya menikah lagi dengan laki-laki yang menjadi bapak sambung saya. Bapak sambung saya ini belum pernah bertemu dengan bapak biologis saya. Tapi bapak sambung ini sangat membenci bapak biologis saya dan sering menanamkan kebencian di hati dan juga pikiran saya. Pertanyaannya, kepada bapak biologis saya, apa yang sebenarnya menjadi kewajiban saya? Apakah sama seperti anak-anak lain yang dilahirkan dari hubungan yang halal? Karena bapak sambung selalu mengatakan bahwasannya bapak biologis itu hanya bapak sperma. Saya tidak ada kewajiban berbakti padanya dan saya hanya bernasab kepada ibu kandung saya saja. Dan apakah saya tidak boleh membuka hijab saya di depan bapak biologis saya? Misalnya saya menginap bermalam di rumah bapak biologi saya. Begitu Ustaz pertanyaannya. Barakallahu fikum. Iya. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Pertama, kalau itu ditetapkan itu bapak biologisnya, kemudian ibunya tidak berzinah kecuali pada dia, wanita tersebut, kemudian lahir anak ini, kemudian ditetapkan itu bapak biologisnya, maka itu ya bapaknya, emang bapak biologisnya ya. Kalau ditetapkan secara nasab ya, ditetapkan secara nasab ya, bahwasanya itu adalah bapaknya ya, bapaknya secara nasab. Kalau ditetapkan pengadilan dan semisalnya, maka berlaku hukum dia berbakti kepada dua orang tua. Hukum dia berbakti kepada kedua orang tuanya ya. Karena asalnya anak zina itu tidak dinasabkan. Asalnya anak zina itu tidak dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Tetapi ya, walaupun dia tidak dinasabkan, tetapi ulama rahimahullah tetap mengatakan kalau dikatakan itu adalah bapak biologisnya ya, tetap pertama dia berlaku hukumnya tidak boleh bapak biologis itu menikahi anaknya. Ya, walaupun anak zina itu tidak dinasabkan, tapi tetap berlaku. Tidak boleh bapak biologis itu menikahi anaknya. Kemudian juga berlaku hukum kata para ulama rahimallahu taala bahwasanya dia tidak mewarisi. Dia memang tidak mewarisi dari harta bapak biologis tersebut. Kalau tidak secara nasab tidak dinisbatkan. Tetapi kata para ulama rahimallahu taala tetap saja berlaku berbuat baik kepada bapak biologis tersebut. Karena secara umum manusia berbakti kepada orang yang lebih tua, apalagi itu adalah bapak biologisnya, tetap saja dia berbuat baik kepada bapak biologis tersebut. Adapun melepas hijab ya, membuka hijab, kalau itu adalah bapak biologisnya, maka ya dia berlaku seperti hukum mahram yang lain. Berlaku seperti hukum mahram yang lain. Kalau ditetapkan itu bapak biologisnya, maka dia tetap dianjurkan berbuat baik, tetap dia berbakti kepada bapak biologisnya tersebut, dan juga berlaku hukum bahwasanya tidak boleh menikah dengan bapak biologis ya, walaupun tidak dinasabkan ya, karena berlaku hukumnya semacam itu kata para ulama. Tetapi di sini dia tidak mewarisi warisan, dan seterusnya, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya ya. Adapun yang lainnya tetap seperti hukum orang tua ya kepada
anaknya. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita. Yang pertama dari Fulanah di Kota Bogor Ustadz. Kita sapa terlebih dahulu Ustadz penelpon kita di siang hari ini. Ada Ibu Iis di Bandung, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu untuk Ustadz pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Silakan. Begini, saya pengen istiqomah sholat 40 rakaat dalam satu hari satu malam. Dan ketika saya kesiangan pada sholat malamnya jadi enggak sampai 11 gitu, itu boleh gak dikodo atau diganti dengan waktu duha, dan bagaimana doa dan niatnya pada waktu sholat duha itu. Syukron jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Ustadz? Bisa diulang sedikit lagi pertanyaannya tadi? Jadi beliau itu suka merutinkan sholat malam Ustadz. Beliau ingin istiqomah. Sholat itu kalau tidak salah beliau sebutkan tadi dalam sehari semalam beliau ingin sholat 40 rakaat. Maksudnya sholat malamnya begitu Ustadz. Nah ketika beliau sholat malam kemudian jumlah rakaatnya itu tidak sampai 11 misalnya, bolehkah beliau ganti rakaat yang kurang tadi pada waktu duha seperti itu Ustadz pertanyaannya. Dan beliau juga tadi minta dijelaskan apakah ada doa atau seperti apa niatnya Ustadz ketika beliau ingin melaksanakan sholat malam di waktu duha tadi Ustadz. Baik pemirsa sekalian, sayang sekali kita sedang mencoba untuk kembali terhubung dengan Ustadz Haikal Basyarahil ya. Kita sambil menunggu, kami ingatkan bahwa di hari ini nanti di jam 3:30 sore akan ada live serial yaitu zikir-zikir yang sahih dalam ibadah. Kemudian di jam 4 sore kita juga ada live mengenal akhlak Rasulullah bersama guru kita Ustadz Dr. Sufyan bin Fuad Baswedan Hafizahullahu Ta'ala di jam 4 sore. Kemudian di malam harinya kita juga ada live interaktif bersama guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalam Hafizahullahu Ta'ala MA di jam 8 malam di live interaktif konsultasi keluarga. Dan kami juga ingatkan pemirsa sekalian untuk jangan lupa terus saksikan program Fatwa TV mulai dari Senin sampai dengan Jumat pada waktu yang telah ditentukan. Dan sambil menunggu kita terhubung kembali dengan Ustadz, akan kami bacakan jadwal live interaktif yang ada di Fatwa TV ini mulai dari Senin sampai dengan Jumat. Di hari Senin di jam 4 sore ada Ustadz Dr. Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala dengan live interaktif bekal seorang muslim. Kemudian di jam 5 sore ada live interaktif fikih praktis ilmu waris bersama guru kita Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC MPD Hafizahullah Ta'ala. Kemudian di jam 8 malam kita juga ada live konsultasi Islam bersama guru kita Ustadz Dr. Musyafa'at Darini MA Hafizahullah Ta'ala. Kemudian keesokan harinya di hari Selasa pemirsa sekalian di jam 10 pagi ada live interaktif Menjaga Iman bersama guru kita Ustadz Dr. Iqbal Gunawan M. Hafizahullah Ta'ala. Kemudian pada jam 4 sore di hari Selasa kita juga ada live Tarbiyah Islamiyah bersama Ustadz Nafi Zainuddin LCMHI Hafizahullah Ta'ala. Kemudian di jam 8 malam kita juga ada live interaktif bersama Ustadz Dr. Muhammad Nurisan dengan keutamaan doa dan zikir. Kemudian di hari Rabu di jam 4 sore kita juga ada live fikih ibadah bersama Ustadz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafizahullah Ta'ala. Kemudian di jam 8 malam kita juga ada live interaktif Jalan Lurus bersama Ustadz Dr. Abdullah Roy MA Hafizahullah Ta'ala. Kemudian di hari Kamis di jam 10 ini seperti pemirsa bisa saksikan kita juga sedang live bersama Ustadz Dr. Haikal Basyarahil MA Hafizahullah Ta'ala dengan judul Kembali ke Hadis Nabi. Kemudian di jam 4 sore seperti yang sudah kami ingatkan tadi, kita ada live mengenal akhlak Rasulullah bersama guru kita Ustadz Dr. Sufyan bin Fuad Baswedan Hafizahullah Ta'ala.
Dan di jam 8 malam nanti kita juga ada live bersama Ustadz Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala dengan judul live interaktif konsultasi keluarga. Kemudian di hari Jumat di jam 4 sore kita juga ada live yaitu Hidup Indah dengan Sunnah bersama guru kita Ustadz Dr. M. Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala. Dan di jam 5 sore di hari Jumat kita ada live Ekonomi Islam bersama guru kita Ustadz Dr. Erwan Ditarmizi Hafizahullah Ta'ala. Dan itu tadi merupakan jadwal-jadwal live interaktif yang ada di Fatwa TV mulai dari Senin sampai dengan Jumat. Dan terus saksikan siaran langsung Fatwa TV 24 jam baik di YouTube ataupun di layar kaca TV Anda. Baik Ustadz sudah terhubung, alhamdulillah Ustadz. Kami sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz. Anda ulang pertanyaan Ustadz ya. Iya. Baik Ustadz. Itu putus tadi. Naam Ustadz. Baik. Baik sebentar Ustadz. Tadi beliau menanyakan bahwasannya beliau ingin istiqomah merutinkan sholat itu sebanyak 40 rakaat kalau tidak salah dalam waktu sehari semalam. Dan beliau juga untuk itu beliau merutinkan sholat malam setiap malamnya. Namun apabila beliau ketika sholat malam itu rakaatnya tidak sampai 11 seperti yang beliau inginkan, beliau ingin menggantinya di waktu duha. Apakah yang seperti itu bisa dilakukan? Dan kalau bisa, beliau tadi meminta apakah ada doa atau niat khusus Ustaz untuk melaksanakan qadha Beliau sholat tadi malam kenapa beliau ketinggalan apa? Beliau biasanya sholat malam, namun apabila tidak sampai 11 rakaat, beliau ingin menggantinya di waktu duha Ustaz. Nah, baik. Apakah yang itu bisa dilakukan? Dan kalau bisa, beliau tadi juga memohon apakah ada doa atau niat khusus ketika melaksanakan sholat tersebut. Barakallahu fikum Ustaz. Taib. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, kalau orang ketinggalan sholat malam, maka diganti dengan duha, dengan disempurnakan. Jadi kalau sholat malamnya 11, berarti duhanya 12, semacam itu. Kalau sholat witirnya, kalau sholat witirnya 3, maka diganti 4. Kalau sholat witirnya misalnya 5, maka diganti 6. Maka witirnya disempurnakan. Ya, disempurnakan. Maka kalau beliau biasanya berwitir 3 rakaat di sholat malam tersebut, maka diganti dengan 4 rakaat. Kalau beliau berwitir biasanya 1 rakaat, maka diganti dengan 2 rakaat dengan niat sholat duha. Kemudian apakah ada niat tertentu? Tidak ada niat tertentu. Niatnya adalah mengganti sholat malam tersebut dengan sholat duha di waktu pagi hari sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Pernah ketinggalan sholat witir beliau 11 rakaat, beliau ganti di pagi hari menjadi 12 semacam itu ya. Kemudian apakah ada doa tertentu? Tidak ada doa tertentu dalam masalah ini. Kemudian sedikit saya menambahkan tadi pertanyaan yang pertama, mungkin ada pengen saya jelaskan sedikit tentang masalah tadi anak zinah tadi ya. Jadi anak zinah tersebut kalau seandainya ya uminya tidak menikah dengan bapak biologisnya tadi, dia menjadi tidak menikah ya, dan itu dikatakan anak biologisnya, maka tetap berlaku sang anak tersebut memuliakan bapak tersebut, memuliakan bapak biologis tersebut. Tetapi ada hukum-hukum yang tidak boleh, diantaranya tadi menikah ya, tidak boleh bapak biologis itu menikahi walaupun tidak dinasabkan kepada dia, dinasabkan kepada ibunya tidak boleh. Adapun selain hukum menikah ya, seperti hukum warisan, hukum mahram, wali nikah, kemudian khalwah dan semisalnya, tetap ini tidak boleh dengan bapak yang biologis tersebut. Ya, ini tetap tidak boleh. Antara hukum khalwah, hukum wali pernikahan, kemudian menjadi mahram di dalam safar, kemudian semuanya ya itu tidak boleh. Tetapi yang menjadi hukum bagi dia dengan bapak biologis tadi itu adalah cuma bapak biologis tersebut tidak boleh menikahi anaknya, karena itu ulama sepakat itu haram ya, pengharaman itu sepakat. Dan sang anak tersebut tetap juga disuruh dia untuk memuliakan bapak biologis tersebut ya, walaupun dia bukan dinasabkan kepadanya, karena pada asalnya manusia disuruh berbuat baik. Dan tadi ditanyakan apakah dia boleh tinggal serumah, tadi saya kelupaan menjawab, apakah dia boleh tinggal serumah dengan bapaknya biologis tersebut? Maka jawabannya tidak boleh. Jadi kalau seandainya dia tinggal di rumah ya berduaan dengan bapak biologisnya tadi, maka itu tentu tidak boleh ya berduaan, karena itu hukum khalwat ya, hukum khalwat. Jadi tidak boleh dia berduaan karena dianggap dia orang asing, walaupun tidak boleh menikah dengan bapaknya, tapi tetap dia dianggap seperti orang asing ya, nggak boleh dia khalwat
dan berduaan di sana ya, ataupun menampakkan auratnya di hadapan bapak biologisnya, hendaknya dia tutup ya auratnya tersebut, semacam itu. Tetapi tetap dianjurkan berbuat baik ya, wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita Ibu Iis ya. Ustaz, kita kembali beralih ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Kali ini datang dari Randi. Telepon masuk, baik Ustaz, kita sapa kembali penelpon kita. Ada Bapak Saleh Haji di Bengkulu, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Bapak, bisa dikecilkan suara TV-nya Bapak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Pertanyaannya untuk Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz mau bertanya, untuk bacaan zikir pagi dan zikir sore, itu kan zikir-zikirnya ada yang disebutkan secara jelas dilakukan oleh Rasulullah SAW, zikir pagi dan sore itu. Nah, bagaimana kalau ada zikir-zikir yang sifatnya umum, Ustadz? Yang sifatnya umum, ya seperti membaca Allahumma inni asqal jannah wa a'udzubika minan nar sebanyak 3 kali akan masuk surga. Terus astagfirullahaladzim alaji la ilaha illallah selama sebanyak 3 kali akan diampuni dosanya walaupun lari dari medan perang. Dan zikir-zikir lain Ustadz yang sifatnya umum begitu. Nah, apakah zikir-zikir yang seperti itu yang sifatnya umum kita bisa rutinkan juga, gabungkan untuk dibaca zikir saat pagi maupun sore Ustadz secara rutin? Ya, mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Tentang masalah bacaan zikir yang tidak ada ketentuannya, entah itu dibaca di pagi hari atau di sore hari, bolehkah saya membacanya di pagi dan di sore hari dan saya rutinkan? Pertama, tentang masalah zikir yang tidak ada waktunya, maka pada asalnya bebas dibaca di kapan saja, entah itu di pagi, entah itu di sore. Maka tidak ada masalah Anda membaca itu di pagi, di sore hari, ataupun dirutinkan, tidak ada masalah. Dengan syarat pertama Anda tidak meyakini bahwasanya itu khusus hanya dibaca di pagi dan di sore. Tidak ada keyakinan demikian. Tapi sekedar Anda ingin memudahkan saja biar membaca sekaligus misalnya. Tapi Anda tidak memiliki keyakinan bahwasanya itu bagian dari zikir yang harus dibaca di pagi atau di sore. Pertama, jadi tidak ada keyakinan demikian. Kemudian yang kedua, bahwasanya apakah boleh dirutinkan? Dirutinkan tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang sekali-kali Anda ubah, tidak Anda tinggalkan sekali-kali ya, sehingga tidak ada keyakinan kewajiban. Kadang-kadang kalau dirutinkan terus-menerus timbul ada sesuatu anggapan itu sesuatu yang wajib. Tapi sewaktu-waktu ditinggalkan, mungkin sebulan sekali ditinggalkan, sehari misalnya ditinggalkan, sehingga itu adalah menjadikan bahwasanya itu bukan sesuatu yang menjadikan keharusan untuk dibaca. Kemudian yang ketiga, kalau dia baca misalnya 3 kali, 4 kali, dia tidak meyakini bilangan itu sebagai pembatasan. Karena zikir yang sifatnya mutlak tersebut tidak dibatasi. Kadang kita membacanya 2 kali atau 3 kali, kita meyakini itu bukan pembatasan, tapi sekedar ingin kita memudahkan kita saja ingin membaca, dan tidak meyakini entah kita baca 3 atau 4, tidak meyakini harus semacam itu. Tetapi itu sekedar ingin memudahkan kita dalam membaca zikir itu saja. Maka kalau ini terpenuhi, maka tidak mengapa insyaallah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum, satu hal jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita, Bapak Saleh Haji di Kota Bengkulu Ustaz. Kita kembali beralih ke penelpon berikutnya, ada hamba Allah di Jambi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Bisa mendengar suara saya? Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Bapak, Ibu. Baik, sepertinya tidak terdengar ya suaranya. Baik Ustaz, kita beralih dulu Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datang dari Bapak Randi Aryadi Ustaz di Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Pertanyaannya, Afwan Ustaz, saya mau menanyakan untuk masalah parenting, apakah masih diperbolehkan
seorang ibu berpelukan dengan anak laki-lakinya yang sudah berumur 11 tahun? Dan mohon penjelasannya tentang bagaimana cara berpakaian. Baik, Ustaz, kita sapa dulu. Assalamualaikum, Fatwa TV. Hamba Allah di Jambi. Assalamualaikum, Fatwa TV. Halo. Assalamualaikum, Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum, Fatwa TV. Ya, sayang sekali pemirsa sekalian, sepertinya masih belum bisa terhubung kita ya. Mohon izin Anda lanjutkan, Ustaz, ya, pertanyaannya tadi. Iya. Apakah boleh, Ustaz, seorang ibu berpelukan dengan anak laki-lakinya yang sudah berumur 11 tahun? Dan mohon penjelasan tentang bagaimana cara berpakaian seorang ibu di depan anak-anaknya. Begitu, Ustaz, pertanyaannya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Jawabannya adalah seorang ibu boleh dia memeluk anak laki-lakinya, tidak ada masalah. Seorang ibu memeluk anaknya yang usia 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, tidak mengapa. Kan itu adalah kasih sayang antara orang tua, ya. Maka tidak mengapa, ya. Selama tidak dibarengi dengan syahwat yang tidak benar, maka tidak ada masalah seorang ibu memeluk anaknya atau memeluk yang lebih tua daripada itu juga tidak ada masalah, selama itu adalah ada hubungan mahram antara ibu dan anak. Kemudian bagaimana cara berpakaian yang maksud ini berpakaian di hadapan anaknya mungkin ya, dia bertanya ya, berpakaian di hadapan anaknya. Pertama tentunya kalau berpakaian wanita secara umum bukan mahramnya, maka dia hendaknya menutup auratnya. Ya, dari suruhnya dia tutup kecuali telapak tangan boleh ditampakkan. Adapun wajah khilaf di kalangan para ulama, telapak tangan juga khilaf. Sebagian ulama memandang wajah dan telapak tangan boleh dinampakkan, sebagian ahli ilmu tidak, wajib ditutup dan afdalnya ditutup ya, wajah dan kedua telapak tangannya ditutup. Kalau seandainya dia di luar dilihat oleh orang yang bukan mahramnya. Adapun sesama mahram dengan anaknya boleh dia tampakkan aurat yang biasa nampak, betisnya boleh dia tampakkan, lengannya boleh dia tampakkan, kemudian dada bagian atas ya sampai ke kepala boleh dia tampakkan kepada anaknya. Lebih dari itu tidak boleh. Lebih dari itu tidak boleh dia tampakkan. Semacam itu. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan, Ustaz, atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita tadi, Bapak Randi di Kalimantan Timur. Kita kembali sama penelpon kita, Ustaz. Ada hamba Allah di Jambi, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu untuk pertanyaan. Ya, silakan Ibu. Izin bertanya Ustaz. Yes. Tapi maaf mungkin nggak berkaitan dengan tema. Gimana sikap kita terhadap pemilu gitu, baik itu pilpres ataupun pilkada gitu? Apakah mesti memilih ataupun enggak? Terus kalau seandainya kita berdomisili di tempat yang komunitasnya non-muslim seperti di Bali gitu, sementara calonnya tidak ada yang muslim gitu, jadi sikap kita gimana yang seharusnya? Jazakillahu khairan wa barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Iya, jazakillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ibu atas pertanyaannya. Barakallahu fikum, Ustaz, tafadhal. Ya, jazakumullah khair atas jazakillah khairan atas pertanyaannya tentang masalah intikhabat ya, masalah pemilu ya. Ini masalah emang khilaf di kalangan ahlul ilm. Ya, boleh tidak seseorang melakukan intikhabat ya, pemilihan dan seterusnya. Pendapat yang rajih wallahu a'lam, banyak para ulama yang membolehkan karena maslahatnya besar dalam masalah tersebut ya. Karena seseorang tidak menggunakan hak suaranya, bisa jadi yang terpilih itu adalah orang yang mungkin tidak bagus agamanya, tidak bagus dalam kepemimpinannya ya. Maka kata para ulama di sini ada maslahatnya besar. Menimbang maslahat dan mudarat, banyak para ahlul ilm membolehkan dalam masalah ini. Adapun yang tidak membolehkan ada juga para ulama. Tapi wallahu alam, saya pribadi condong kepada pendapat yang membolehkan, bahwasanya membolehkan karena maslahatnya rajihah, maslahatnya jelas. Kemudian yang kedua, seorang ketika dihadapkan dengan pemilih ya di suatu tempat yang mungkin misalnya maka dicari yang paling mudarat ya, paling kecil mudaratnya terhadap kaum muslimin. Biasanya dia hadapkan dengan dua calon, maka carilah yang terbaik dari dua calon tersebut yang paling kecil mudaratnya terhadap kaum muslimin.
Karena tugas kita sebagai seorang muslim berusaha mencari yang terbaik dan mengurangi mudarat yang mana manfaatnya banyak kepada kaum muslimin. Semacam itu juga anjuran dalam memilih seorang pemimpin dan semisalnya. Maka carilah yang paling ringan mudaratnya dan yang paling bagus di antara keduanya, ya, dan orang yang amanah misalnya, kemudian terus ya kriteria-kriteria seorang pemimpin tersebut. Karena semakin kita pilih orang tersebut bagus, semakin dia sedikit kekurangannya, maka insya Allah agama Islam itu terdampak. Agama Islam itu terdampak dengan kepemimpinan orang semacam itu. Ya. Semacam itu para ulama rahimallahu taala. Kalau kita dihadapkan dua mudarat, maka cari mudarat yang paling ringan di antara dua mudarat tersebut. Ya, semacam itu. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Semoga dapat dipahami, itu adalah penanya kita ya, hamba Allah di kota Jambi. Kembali kita sapa penelpon kita, yaitu Umu Bilal di Tangerang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu untuk Ustadz pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz, menyimak terkait dengan zikir-zikir yang sahih di Senin yang lalu, Ustadz ya. Ana mendengar Ustadz menyampaikan terkait dengan doa iftitah atau istiftah ya, Ustadz ya. Nah, di situ ada salah satu doanya, yaitu Alhamdulillah, hamdan katsiran, thayyiban, mubarakan fi. Nah, betul kan Ustadz ya, seperti itu ya Ustadz ya? Iya. Nah, di lain sisi, Ana pernah mendengar untuk doa yang tadi itu, dan Ana sudah rutinkan bahwa ada doanya yang bangkit dari ruku, Ustadz. Bangkit dari ruku menuju ke sujud itu, Sami Allahu liman hamidah, hamdan katsiran, thayyiban, mubarakan fi. Nah, jadi anak agak bingung. Jadi ini sebenarnya doa ini tuh apakah dua-duanya bisa dibaca di dua keadaan, ketika iftitah dan bangkit dari ruku, ataukah yang sahihnya yang seperti apa, Ustadz? Iya. Mohon penjelasannya Ustadz ya. Syukron, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ibu Umu Bilal atas pertanyaannya. Barakallahu fikum Ustaz, tafadhal. Ya, jazakumullah khair jazakillah khairan atas pertanyaannya tentang masalah doa ya bangkit dari ruku ya. Sebetulnya nanti ada di pembahasan zikir ya. Nanti kita belum sampai situ ya. Tapi insyaallah, tapi nggak apa-apa saya bahas di sini sedikit. Adapun bangkit dari ruku, doa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hadis ini terdapat dua para ulama rahimallahu taala berselisih. Hadis ini ya sebab urutnya apa? Disebutkan oleh ahlul ilm sebab urutnya adalah karena adanya orang bersin. Jadi sahabat ini bersin, kemudian dia mengatakan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya. Sebagian para ulama di sebagian jalur tidak disebutkan dia sebabnya bersin. Disebutkan bahwasanya dia bangkit dari ruku kemudian dia baca doa tersebut. Di sebagian jalur dalam Sunan Abi Dawud dijelaskan bahwasanya sebabnya karena bersin. Dia kena bersin. Nah, dari sinilah para ulama memiliki dua pandangan dalam sudut hadis ini. Pandangan yang pertama, mereka mengatakan ini dua kejadian yang berbeda. Kejadian sahabat yang bersin mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian kejadian yang kedua adalah kejadian yang tidak ada bersinnya. Sehingga kata mereka doa ini bagian dari doa ruku, doa i'tidal. Ketika orang mengatakan Rabbana walakal ham, ya, kemudian dia mengatakan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sebahagian lagi memandang bahwasanya hadis itu ceritanya satu karena bersumber dari satu orang sahabat. Kemudian kejadiannya bukan dua, kejadian cuma satu, yaitu adanya bersin sahabat tersebut. Sahabat itu bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sehingga kata mereka, doa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi itu adalah bukan doa i'tidal kata mereka. Tetapi itu doa karena bertepatan dengan sahabatnya bersin. Ya, maka Nabi membenarkan peristiwa tersebut.
Iya. Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini karena mereka memandang itu satu cerita apa dua cerita yang berbeda. Kalau dua cerita yang berbeda jelas tidak ada masalah mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Tapi kalau seandainya itu cerita yang sama, maka yang menyebutkan bersin, maka itu menunjukkan bahwasanya doa itu dibaca di waktu bersin. Dan kebetulan bersinnya sahabat ini di waktu salat. Ya. Jumhur mazhab yang empat mereka seingat saya mereka tidak mengatakan doa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi itu bagian dari bacaan di waktu i'tidal. Mazhab yang 4. Dan juga tidak ada satu sahabat pun yang melakukannya. Jadi kata ahlul ilm tidak ada satu sahabat pun yang membaca alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya. Ya. Mazhab yang 4 mungkin nanti bisa dicek ya. Ini seingat saya. Mazhab yang 4 tidak pernah juga mereka mentansis bahwasanya menyebutkan baca doa ini. Dan juga tidak ada satu sahabat pun yang diketahui membaca doa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kecuali dalam kasus itu. Kecuali dalam kasus tersebut. Sehingga wallahu a'lam ya. Saya pribadi condong hadis itu ada satu hadis, bukan kejadian yang berbeda. Tetapi adalah satu hadis. Walaupun Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya ini bisa jadi kata Hafidz dua kejadian yang berbeda. Satu kejadian sahabat itu bersin, kemudian dia mengucapkan doa tersebut. Kejadian yang lain tidak bersin, ya. Kemudian dia mengucap doa tersebut, kemudian ditakrir oleh Nabi SAW. Hafidz mengatakan demikian. Tapi sebagian banyak juga para syurahul hadis mengatakan tidak, itu ada kejadian yang satu kejadian. Ya, kejadiannya tidak berbilang. Maka saya condong kepada pendapat yang mengatakan satu kejadian. Ya, sehingga doa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih itu sebetulnya itu diucapkan karena sebabnya bersin sahabat, bukan karena sebabnya di waktu i'tidal ya, sehingga dia mengucapkan mau cukupkan sebenarnya rabbana walakal hamd atau mil as-samawati wal ardh boleh ya. Adapun hamdan katsiran ini sebetulnya akibatnya bersin. Tapi kalau seandainya dibaca di waktu i'tidal apakah boleh? Sebetulnya tidak ada masalah kalau dibaca juga di waktu i'tidal ya. Tetapi kalau itu dijadikan bacaan yang khusus dalam i'tidal, kata ahlul ilm adapun yang khusus ada rabbana walakal hamd sama mil as-samawat. Adapun hamdan katsiran bagi pendapat yang pertama tadi jumhur ulama mengatakan bahwasanya itu bukan bacaan doa di waktu i'tidal. Dan insyaallah nanti ya mungkin lebih detail nanti kita akan jelaskan di zikir-zikir yang sahih ya di dalam ibadah ya. Tapi kita belum sampai. Kita hanya masih pada doa iftitah ya baru ya insyaallah باذنillah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan itu tadi pertanyaan Ustaz ya. Dan untuk itu jangan lupa untuk terus saksikan program live serial kita Ustaz bersama Ustaz Haikal Basyarahil, zikir-zikir yang sahih dalam ibadah setiap hari Kamis di jam 3:30 sore. Baik Ustaz, kita kembali ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Kali ini pertanyaan datang dari penelpon kita masuk. Bismillah. Kita sapa terlebih dahulu Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu untuk Ustaz pertanyaannya. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya meminum minuman fermentasi? Jadi namanya minumannya tuh kombucha. Cara pembuatannya terbuat dari teh yang diberikan gula, air teh, lalu direbus, lalu diberikan jamur dan bakteri khusus yang dinamakan SCOBY. Jadi itu bakteri baik dan ragi yang dikombinasikan begitu Ustaz, lalu difermentasikan 7-10 hari. Menurut Google saya cek kandungan alkoholnya 0,5%. Dan ini baik untuk usus Ustaz. Jadi kalau yang punya penyakit usus disarankan untuk minum probiotik ini agar bakteri baiknya di usus bertambah. Hukumnya bagaimana Ustadz? Karena katanya ada etanolnya dan katanya itu 0,5%. Apakah kalau kita beli harus diukur dulu gitu 0,5% atau kalau bikin sendiri juga apa harus diukur dengan alat alkohol atau bagaimana ya Ustadz ya? Jazakallahu khairan. Iya. Ya, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Pertama ya tentang masalah sesuatu itu yang memabukkan. Kullu muskir haram, kata Nabi SAW, setiap memabukkan itu adalah haram. Maka minuman itu kalau dia dikonsumsi dengan jumlah yang sedikit atau banyak, ya kalau di situ ada unsur memabukkannya maka dia diharamkan.
Nah, yang terjadi adalah tadi dikatakan ada kandungan alkoholnya. Tidak semua jenis alkohol itu memabukkan. Karena ada metanol, etanol, ya, bitanol dan seterusnya, banyak sekali jenis-jenis alkohol tersebut. Tidak semua jenis itu yang memabukkan. Tidak semua jenis alkohol itu kandungan di dalam pecahan alkohol tersebut, senyawa tersebut memabukkan. Itu yang pertama. Maka kalau seandainya di dalam minuman tersebut adalah jenis alkohol, misalnya ada etanol misalnya, yang mana etanol itu sebagian banyak orang mengatakan bahwasanya itu jenis yang memabukkan, maka ya tentu tidak boleh kalau ada jenis kandungan etanol tersebut, ya. Tetapi kalau tidak ada, ya ini perlu diteliti, perlu dilihat, ya. Kalau seandainya tidak ada, ya maka insya Allah tidak mengapa dikonsumsi halal, ya, dia dikonsumsi halal, ya. Karena masalahnya tidak semua alkohol itu dia memabukkan. Ada jenis alkohol, kandungan alkohol yang tidak memabukkan, ya, maka itu tidak ada masalah, ya. Ya, adapun kandungan alkohol yang memabukkan seperti di etanol, ya, dan itu banyak, ya, biasanya di kandungan alkohol. Nah, ini yang khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Ya, maka wallahu alam etanol itu memabukkan, ya, kalau dengan jumlah yang, kalau dikonsumsi dengan jumlah yang banyak, dia bisa memabukkan seseorang, ya, bisa memabukkan seseorang. Saya tidak tahu tadi apakah kandungannya ada atau tidak ada. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ketika dicampur alkohol tersebut, apakah alkoholnya masih ada ataukah dia menguap? Ya, ini perlu sesuatu yang diteliti kembali, ya. Saya secara rinci saya tidak bisa mengatakan itu haram ataukah boleh, ya. Tetapi kalau misalnya ada kandungan etanolnya di sana dan kalau dia dikonsumsi dengan jumlah besar, etanol tersebut dia bisa memabukkan, ya, maka tidak boleh. Tapi kalau seandainya tidak ada kandungannya, maka asalnya halal minuman tersebut, semacam itu. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita Ibu Nahdiah, ya. Biasa kita kembali sapa penelpon kita di siang hari ini, yaitu ada Ibu Misrini di Kota Lampung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu untuk satu pertanyaannya. Mohon izin Ustadz untuk bertanya. Ya, silakan Ibu. Gini, assalamualaikum assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Ibu. Di rumah saya itu kan banyak sekali semut, ya. Itu boleh enggak ya untuk membunuhnya, Ustadz? Dan itu kalau enggak dibunuh itu sangat mengganggu sekali. Nah, kalau seandainya itu dibunuh, apakah nanti itu ada pertanggungjawabannya di akhir nanti, ya Ustadz? Baik, cukup Ibu, ya. Nah, itu Baik, ada Ibu. Ustadz, mohon tausiahnya. Baik, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ibu atas pertanyaannya. Barakallahu fikum Ustadz, tafadhal. Ya. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Kalau ditanya membunuh semut apa boleh? Pada asalnya membunuh semut itu tidak boleh karena ada hadis yang melarang demikian. Tetapi kalau seandainya dia mengganggu, tidak bisa diusir kecuali dengan cara dibunuh, maka diperbolehkan. Tapi kalau seandainya dia mengganggu, bisa kita usir tanpa membunuhnya, maka dilakukan dulu diusir tanpa membunuhnya. Tapi kalau tidak bisa kecuali dengan dibunuh, maka dibunuh tidak ada masalah, ya. Yang dilarang itu kalau dia tidak mengganggu, kita bunuh dia. Maka itu yang dilarang, membunuh semut. Tapi kalau dia mengganggu, ya misalnya di rumah Anda banyak, kemudian Anda usir tidak bisa, ya, kemudian Anda semprot, ya, akhirnya dia mati, ya, karena dia mengganggu, menggigit dan seterusnya, maka diperbolehkan. Kalau seandainya cara mengusir tadi tidak bisa, kecuali dengan cara dibunuh, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita Ibu Misrini di Kota Lampung, Ustadz. Baik, itu tadi sekaligus menutup perjumpaan kita saat pertanyaan terakhir tadi. Kami ucapkan barakallahu fikum Ustadz wa jazakumullah khairan atas waktu dan ilmunya. Semoga senantiasa Allah berkahi Ustadz, agar kita bisa terus bersamai pemirsa sekalian dalam program live interaktif ini. Jazakumullah khairan Ustadz. Baik pemirsa sekalian,
Dan pendengar juga, usai sudah perjumpaan kita hari ini pada live kembali ke hadis Nabi bersama guru kita Ustadz Dr. Haikal Basharil M. Hafizullah Ta'ala. Dan sebelum kami tutup, kami kembali mengajak pemirsa sekalian untuk bisa memanfaatkan peluang berjuang bersama Fatwa TV dalam dakwah yang mulia ini melalui rekening aktif kami di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Fatwa TV di nomor 777-184-1842. Dan kami juga ucapkan terima kasih wa jazakumullahu khairan atas partisipasi pemirsa dan pendengar sekalian pada live interaktif kali ini, dan kami ingatkan untuk jangan lupa terus saksikan program Fatwa TV live interaktif dari Senin sampai dengan Jumat, dan nanti sore di jam 4 sore ada live interaktif mengenal akhlak Rasulullah SAW bersama guru kita Ustadz Dr. Sufyan bin Fuad Baswedan Hafizullah Ta'ala. Kemudian di jam 3:30 sorenya setiap hari Kamis ada juga live serial bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basharil M. Hafizullah Ta'ala dengan judul Zikir-Zikir yang Sahih dalam Ibadah. Kemudian di jam 8 malam ada juga live interaktif konsultasi keluarga bersama Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah M. Hafizullah Ta'ala di jam 8 malam setiap hari Kamis. Dan terakhir kami mewakili kru Fatwa TV yang bertugas pada live interaktif kali ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan layar kaca Anda sekalian. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, rahimana wa rahimakumullah.